ini berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit?" Mereka tunggu-tunggu, mudah-mudahan awannya keluar lagi dan kita bisa lihat. Mereka langsung diputus. Ada khotbah yang memutus kekaguman, dan itu seringkali menyinggung. Ketika kita diputus dari kita punya ungkapan cerita mengenai hal yang luar biasa, memang hal luar biasa, tapi seringkali mulai bergeser, mengarahkan peristiwa itu lebih luar biasa dari Tuhan, atau kita yang alami itu lebih luar biasa dari yang mengadakan hal luar biasa itu, yaitu Tuhan. Maka seringkali Tuhan stop. Kita di stop. Ketika di stop, diberhentikan, ada datang berita, pemberitahuan. Mengapa kamu berdiri dan terus memandang ke langit? Yesus ini yang sudah terangkat dari antara kamu ke surga, apa? Akan datang kembali dengan cara yang sama. Saya coba ambil gambar tadi mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kemudian saya mau bandingkan dengan gambar kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tidak bisa, gambarnya semua minta dibayar. Ada yang tidak dibayar, saya tidak tahu, tidak bisa muncul. Nah, ya semua uang. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihatnya pergi ke surga. Wow, ini berita. Katanya, kenapa mesti lihat-lihat terus? Stop. Dan persiapkan diri untuk menghadapi Tuhan yang akan datang kembali. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan pesan begini. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena dalam beberapa hari ke depan, kamu akan dipenuhi, Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Kamu akan jadi saksi bagiku. Kamu akan memberitakan Injil, memberitakan mengenai aku. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu beritanya. Di Injil Matius dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan sekalian bangsa muridku, ajarlah mereka untuk melakukan segala yang aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah bahwa aku ini menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itu janji-janji Tuhan Yesus, pesan-pesan menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti Tuhan ada rancangan. Tuhan bilang, persiapkan diri. Kamu bertahan sampai aku datang kembali. Berkali-kali saya bilang, kedatangan Tuhan kembali bukan cuma waktu nanti setelah masa penganiayaan dan kemudian Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kedatangan Tuhan kembali dapat berarti ketika hidup kita di dunia berakhir dan kita kembali ke Tuhan. Tuhan datang menjemput kita. Tidak tahu siapa yang giliran dulu dari antara kita. Sebenarnya senang mau pergi ke surga, tapi begitu bicara tentang siapa yang mau mati duluan, tidak ada yang bersedia. Bukan kita cari mati, tetapi kalau berhadapan dengan kematian, tidak usah takut. Tidak usah takut. Seringkali kita kehilangan iman karena kita ketakutan berhadapan dengan kematian. Padahal kematian itu ada nyanyian kan, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu ya.
Ku ingat rumahku di surga. Saudara masih ingat rumah di surga? Atau saudara sibuk lihat, aduh rumahku hujan begini, bocor terus. Sibuk lihat bocornya rumah, sampai lupa ada rumah di surga. Jadi saudara kalau tidak punya rumah kayak kami, saudara pinjamkan rumah kami tinggal. Saya pikir, sudahlah, nanti rumah di surga pasti bagus. Itu sebabnya saya pengen tidak terlalu lama lah. Jadi mesti ada yang siap-siap. Kalau saya sama Ibu Gembala cepat berangkat sama-sama, ya Nelvin atau siapa yang tua-tua sidang siapkan untuk gantikan kami. Itu sebabnya nanti sering datang latihan di sini. Latihan khotbah, latihan ngepel, latihan